Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Akmal. Saya dosen PGSD Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut. Di sini saya mengampu mata kuliah bidang keahlian PGSD, yaitu mata kuliah pengembangan kurikulum di sekolah dasar. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang dikaji secara teoritis dan praktik terkait pengembangan kurikulum di sekolah dasar yang membahas diantaranya konsep dasar kurikulum, pembelajaran siswa paradigma baru, sistem pengorganisasian kurikulum, memahami capaian pembelajaran setiap fase di sekolah dasar, menyusun kurikulum operasional di sekolah dasar, modul ajar, dan modul proyek. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang berfokus pada pengembangan kurikulum di sekolah dasar dengan berorientasi pada kecakapan siswa di abad 21 dan mengakomodasi pengembangan iptek di era revolusi industri 4.0. Perkuliahan ini dilaksanakan dengan pendekatan student center learning. Adapun penilaian dalam perkuliahan ini mencakup penilaian tes tertulis individu maupun kelompok, serta praktik pengorganisasian kurikulum dengan menyusun prota, prose, modul ajar, dan modul proyek dengan cara mengadaptasi atau memodifikasi dari contoh kurikulum yang sudah disediakan oleh Kemendikbudristek. Sedangkan penilaian non-tes berupa kehadiran, sikap atau perilaku mahasiswa selama perkuliahan berlangsung, kemudian partisipasi aktif mahasiswa, dan penugasan individu maupun kelompok. Adapun metode pembelajaran yang saya pilih yaitu menggunakan pendekatan kontekstual teaching and learning. Adalah mengaitkan topik atau konsep materi yang dipelajari dengan situasi nyata di sekolah dasar. Siswa diberikan kesempatan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sendiri, dan pembelajaran dilaksanakan melalui kerja kelompok atau berdiskusi dan saling mengkoreksi. Sehingga proses pembelajaran bukan sekedar mentransfer pengetahuan dari dosen ke mahasiswa saja, tetapi berlangsung secara alamiah dalam bentuk kegiatan mahasiswa bekerja dan mengalami langsung. Adapun skema penilaian pada mata kuliah ini, 20% diambil dari kehadiran, 20% untuk tugas, 30% UTS, dan 30% untuk UAS. Untuk selanjutnya, mari kita simak proses pembelajaran pada sesi kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik ya, sudah sarapan? Sudah? Siap untuk mengikuti perkuliahan hari ini? Siap. Oke. Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir. Baik, kita masuk hari ini ke pertemuan keempat terkait dengan mengidentifikasi capaian pembelajaran dan menyusun TP dan alur tujuan pembelajaran. Oke. Tujuan belajar pada kali ini, jadi diharapkan nantinya mahasiswa akan memahami tentang karakteristik dan komponen dalam CP, TP, dan ATP. CP itu apa? Capaian pembelajaran, TP-nya tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran. Kemudian, peserta akan memiliki pengalaman tentang membuat tujuan pembelajaran berdasarkan identifikasi capaian pembelajaran sesuai dengan bidang studi. Kemudian menganalisis tujuan pembelajaran dan merangkai alur tujuan pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran dan karakteristik sekolah. Kita lanjut. Kurikulum operasional, kurikulum yang dari struktur kurikulum sekolah yang di dalamnya terkait dengan visi misi, itu semua ada di kurikulum operasional. Kemudian dikonkretkan menjadi tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran didetailkan menjadi alur tujuan pembelajaran yang disusun atau dirancang di dalam modul ajar. Bisa dilihat yang paling bawah, modul ajar atau RPP. Kalau sekarang istilahnya modul ajar, kalau dulu istilahnya
sama aja gitu ya. Nah, untuk memahami kaitan dan posisi CP, TP dan ATP ini dalam kurikulum operasional, mari kita memahami terlebih dahulu konsep backward design. Apa itu backward design? Pendekatan yang lebih disengaja, artinya ini pendekatan yang lebih disengaja, terencana untuk mencapai hasil yang diinginkan supaya lebih efektif dan efisien. Bandingkan dengan yang forward design, lebih fokus pada pengajaran saja. Jadi hanya mengejar materi. Kalau kurikulum sebelumnya itu kita per bulan tuh harus menyelesaikan beberapa tema atau satu tema dalam 1 bulan harus diselesaikan. Otomatis tidak melihat tujuannya, outcome-nya diabaikan. Ketika kalian memiliki tujuan berlibur di Bali, tujuannya udah jelas, berlibur di Bali. Perencanaan apa saja yang harus kalian, misalkan liburannya kurang lebih 1 minggu deh di Bali, apa yang harus kalian rencanakan? Bajunya, apalagi tiket. Nah, kan ada, kalau ada tujuan otomatis ada perencanaan yang harus kita siapkan untuk sampai ke tujuan tersebut gitu. Targetnya adalah membuat buku kumpulan foto kuliner dari seluruh Indonesia. Kita menggunakan 3 tahap backward design. Apa saja yang harus di ini? Yang pertama, identifikasi hasil yang diinginkan. Kira-kira fotonya pakai caption saja, pakai resep, atau mau seperti apa? Kemudian kulinernya, jenis kulinernya mau yang seperti apa? Makanan berat, seluruh Indonesia. Indonesia luas, ada beberapa provinsi. Misalkan ambil samplingnya mau di berapa provinsi makanan atau kuliner yang mau diambil itu, yang mewakili kota atau kabupaten apa, kan itu kan yang terlintas, betul nggak? Betul ya. Kemudian alur, kita detailkan lagi ke alurnya, berangkatnya mau menggunakan apa. Nah, itu untuk menganalogikan ATP. Oke, satu-satu kita identifikasi dulu. Oke. Nah, ini tahap yang pertama, kalian harus mengidentifikasi hasil yang diinginkan. Pertanyaan untuk mengidentifikasi hasil yang diinginkan, yang pertama, apa yang perlu didengar, dibaca, dilihat, dijelajahi, atau ditemukan? Yang kedua, sejauh apa hal yang akan disampaikan atau diceritakan terkait capaian yang tadi? Yang ketiga, apa hal spesifik yang akan dapat membantu mengidentifikasi tujuan tersebut? 3 ini yang harus kalian ingat, bisa dipegang gitu, untuk dapat mengidentifikasi dari apa? Dari capaian. Tadi capaiannya apa? Tadi membuat analogi tadi, membuat kumpulan buku apa? Kuliner. Oke. Pertanyaan ini membantu kita untuk 1. Membuat tujuan yang konkret dan spesifik. Yang kedua, menentukan konten terbaik. Yang ketiga, mengidentifikasi hasil yang diinginkan. Oke, kita identifikasi satu-satu. Buku, apa yang terlintas di benak kalian terkait dengan buku? Tulisannya. Tentunya CP ini disesuaikan dengan bidang studinya masing-masing. Setiap bidang studi nantinya memiliki karakteristik capaian pembelajaran sendiri gitu. Antara PKN, bahasa Indonesia, IPS, matematika, bahasa Indonesia, apalagi agama, itu nanti beda-beda karakternya memiliki. Jadi intinya capaian pembelajaran ini merupakan deskripsi kalimat atau narasi berupa kalimat
yang memiliki konten, memuat konten dan kompetensi. Dari capaian itu kalian harus identifikasi mana kalimat konten dan mana kalimat kompetensi untuk dirumuskan atau didetailkan menjadi tujuan pembelajaran. Guru harus sudah mempersiapkan modul ajar di hari itu. Jadi sebelumnya ada perencanaan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Izin bertanya, apa yang harus dilakukan oleh guru dalam pembelajaran di kelas ketika tidak sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya? Oke. Jadi kurikulum ini ada 3. Kurikulum itu ada 3 ya. Ada ideal kurikulum, ada aktual kurikulum, dan ada hidden kurikulum. Apa itu ideal kurikulum? Ideal kurikulum hal-hal yang direncanakan sebelum masuk ke aktual kurikulum, implementasi dari perencanaan dari yang ideal kurikulum tadi. Sudah sebaik mungkin kalian rencanakan, oleh guru rencanakan di dalam ideal kurikulum, diimplementasikan sesuai apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Yang ketiga, ada hidden kurikulum. Nah, hidden kurikulum ini hal-hal yang tidak atau di luar perencanaan. Otomatis guru tersebut harus berimprovisasi mendadak gitu di kelas gitu ya, karena melihat situasi kondisi kelasnya yang berbeda, tidak sesuai dengan apa yang dia prediksi yang sudah direncanakan di dalam RPP. Otomatis guru tersebut melaksanakan hidden kurikulum. Jadi ketiga-tiganya ini harus digunakan. Lalu kemudian apakah perencanaan yang sebelumnya sudah disusun, direncanakan, apakah harus dirubah? Baiknya dirubah ketika memang ada hal-hal yang memang misalkan ternyata ketika ngajar di kelas metode yang dipilih oleh guru tersebut tidak sesuai dengan situasi kelas pada saat itu, sehingga guru melakukan perubahan metode. Nah, itu sah-sah saja. Tapi bagusnya nantinya setelah selesai pembelajaran di kelas itu nanti direvisi lagi, diperbaiki lagi perencanaan yang sebelumnya, metodenya diganti, metode atau model pembelajaran itu nanti disesuaikan dengan apa yang diambil oleh guru tersebut gitu ya, strategi apa yang diambil oleh guru tersebut. Oke, kita lanjut. Sudah kalian pahami bahwasanya output akhir dari kurikulum Merdeka ini adalah profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Apa maksud dari profil pelajar Pancasila ini? Maksudnya apa ya? Kenapa mesti selalu guru menyisipkan setiap proses pembelajaran lalu ada kemudian diperkuat lagi oleh P5? Ada yang bisa jawab? 6 dimensi profil pelajar Pancasila apa aja? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Kenapa harus menyisipkan beberapa dimensi dari tiap pembelajaran? Nah, ini menjadi ciri khas atau karakter kompetensi yang diharapkan dapat diraih oleh peserta didik yang didasari pada nilai-nilai luhur Pancasila. Jadi ada pembeda antara pembelajar Indonesia dengan pembelajar di luar negeri misalkan. Di barat ada kekhasan karakter, ada nilai-nilai yang memang tidak hilang gitu. Itu nilai-nilai luhur Pancasila. Oke, lanjut. Kita kembali lagi kepada konsep backward design dalam CP, TP, dan ATP. Keinginan pelaku tadi kita analogi kepada capaian yang tadi apa? Membuat
buku kuliner. Oke. Membuat buku ini dalam analogi perjalanan tadi ibarat adalah rumusan capaian pembelajaran. Ternyata ada banyak hal yang perlu dipahami dan diidentifikasi di dalam sebuah kalimat CP. Setelah tujuan, kemudian diidentifikasi lebih detail, pelaku perjalanan dapat membuat daftar kota, tujuan, dan kuliner yang akan didokumentasikan atau yang disebut dengan merumuskan tujuan pembelajaran serta lini masa dan rencana perjalanannya, yaitu dibuatlah alur tujuan pembelajaran. Itu analoginya gitu ya. Bagaimana cara memahami sebuah CP atau kalimat CP? Apa? Capaian pembelajaran mencakup apa tadi kata saya? Sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi gitu ya. Nah, untuk mempermudah kalian menyusun tujuan pembelajaran, kalian harus mengidentifikasi kalimat capaian pembelajaran. Oke, di dalam tujuan pembelajaran kita kaitkan, sesuaikan dengan karakteristik sekolah dalam KOSP yang tadi bagian pertama tadi, atau kurikulum operasional satuan pendidikan. Berarti apa saja tuh di dalamnya? Ada visi misi sekolah, bagaimana karakteristik sekolah, apalagi kebutuhan spesifik siswa, apa yang dibutuhkan oleh siswa di sekolah tersebut, urgensinya apa tuh yang memang urgent, yang memang butuh perhatian. Walaupun jenjangnya sama antara sekolah yang ada di Tarogong Kidul dan yang ada di mana, misalkan Banjarwangi, itu pastinya berbeda. Walaupun jenjangnya sama, kalau dilihat dari visi misinya pasti berbeda. Karakteristik atau bentang alam geografisnya pasti berbeda. Nah, di situ kita menyesuaikan tujuan pembelajaran. Apa yang harus diingat? Visi misi tujuan pendidikan sekolah di tempat saya mengajar itu harus jadi perhatian. Bentang alamnya, nanti tujuan pembelajaran dan materinya disesuaikan, lebih dikaitkan dengan apa, seputar sekolah dan rumah peserta didik. Apa yang mereka pelajari di sekolah, dia bisa memahami, bisa menerapkan pemahamannya di lingkungan rumah atau masyarakat gitu ya. Maka dari itu tujuan pembelajaran baiknya disesuaikan dengan karakteristik apa sekolah. Berarti materinya coba lihat sekitar atau di dataran tinggi. Dataran tinggi bentang alamnya seperti apa? Karakteristik sosialnya seperti apa? Masyarakatnya seperti apa? Itu nanti materi itu disesuaikan. Berbeda dengan nanti materi yang ada di perkotaan, sekolah yang ada di perkotaan. Materinya pun nanti disesuaikan lagi. Yang terdekat dulu gitu. Kalau mengajarkan sungai-sungai, apa yang ada di situ gitu. Terus karakteristik lingkungan di daerah sekolahnya seperti apa, itu kenali dulu. Merumuskan tujuan pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara atau maksud pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Otomatis guru pun ketika mau menyusun tujuan pembelajaran harus memperhatikan dari aspek kognitifnya, afektifnya, dan psikomotorik. Jadi harus seimbang. Tidak hanya menekankan kepada satu aspek saja, misalkan kecerdasannya saja, nggak bisa seperti itu. Jadi ketiga-tiganya kita harus perhatikan. Itu ya. Lanjut.
Lanjut. Oke. Merumuskan tadi sudah, pendidikan dan satuan pendidikan dapat menggunakan berbagai strategi dan pendekatan untuk menyusun tujuan pembelajaran atau alur tujuan pembelajaran. Yang harus diperhatikan yaitu TP dan ATP harus memenuhi kriteria-kriteria. Kriteria yang seperti apa? Kita lihat. 1. Kompetensi. Apa itu kompetensi? Kemampuan yang mencakup sikap yang dapat didemonstrasikan oleh peserta didik. Oke, yang kedua, konten. Konten itu ilmu, materi esensial yang memang mesti diajarkan kepada peserta didik. Lanjut. Kriteria alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang kedua, alur tujuan pembelajaran dalam satu fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang linier. Sekarang di sekolah dasar itu dibagi menjadi ketiga fase. Fase apa aja? Fase A, fase B, fase C. Fase A kelas berapa? 1. Fase B 3 dan 4. Fase C 5 dan 6 gitu ya. Yang ketiga, alur tujuan pembelajaran keseluruhan fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran antar fase. Jadi, oke, kita lanjut, kita berlatih, oke? Kita berlatih mengidentifikasi CP di sekolah dasar. Kita lihat kalimat CP berikut. Coba identifikasi oleh kalian. Mana kalimat konten dan mana kalimat kompetensi. Dari tulisan yang merah dulu deh. Mana konten, mana kompetensi. Kalimatnya coba. Mengamati masuknya apa? Kompetensi. Oke, terus. Fenomena dan peristiwa itu apa masuknya? Konten. Menyusun dan pertanyaan. Itu apa? Kompetensi. Kemudian yang terakhir apa? Melakukan ada pengamatan atau penyelidikan gitu ya. Lanjut lagi, lihat yang hijau, kalimat yang hijau. Kita lanjut. Memahami karakteristik CP dapat membantu guru dalam 1. Memilih dan menemukan sumber belajar. Tadi kontennya apa? Saya ulangi, tadi kontennya apa? Fenomena. Sumber belajarnya kira-kira yang ada di benak kalian yang sesuai dengan fenomena apa tadi? Fenomena apa? Di lingkungan sekitar. Apa kira-kira sumber belajar yang mau kalian pilih? Ada di sekitar kita aja, yang dekat dulu, supaya anak nggak terlalu jauh. Mengamati lingkungan sekitar atau menayangkan video gitu ya. Itu bisa jadi sumber belajar juga. Kemudian mengembangkan topik bahasan terkait materinya, kontennya apa tadi? Fenomena peristiwa terjadi siang dan malam. Ada fenomena atau peristiwa atau kegiatan apa aja tuh di lingkungan sekitar anak. Ketiga, menentukan jenis asesmen. Setelah Anda mengidentifikasi kalimat capaian pembelajaran, mari kita coba untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Di slide ini saya sudah tayangkan, sudah saya pisahkan antara kalimat konten dan kalimat kompetensi. Untuk yang konten, fenomena dan peristiwa di lingkungan sekitar terkait dengan konsep waktu siang dan malam.
Sedangkan kompetensi yang pertama ada mengamati, menyusun pertanyaan, melakukan penyelidikan, membuat prediksi, mengorganisasi informasi, mendiskusikan hasil amatan, dan mengkomunikasikan secara lisan dan tertulis. Di sini kunci-kunci atau kalimat kunci yang nantinya oleh rekan-rekan jadikan tujuan pembelajaran. Saya kasih contoh. Yang pertama ada mengamati. Tujuan pembelajarannya, contohnya peserta didik mengamati berbagai kegiatan yang dilakukan di daerahnya pada siang hari dan malam hari. Tentunya setiap peserta didik jawabannya nanti atau materinya akan menyesuaikan di mana sekolah itu berada atau di mana rumah peserta didik itu tinggal. Entah itu di pesisir laut atau dataran tinggi atau di perkotaan. Tujuan pembelajaran yang kedua. Contoh berikutnya, peserta didik mengorganisasi data dari hasil pengamatan. Jadi dari hasil amatan sebelumnya diorganisasikan, kemudian dirumuskan kembali ke tujuan yang ketiga, yaitu siswa mampu mengkomunikasikan kegiatan di lingkungan sekitar tentang perubahan peristiwa dan fenomena atau perubahan siang dan malam secara lisan atau tulisan. Dan contoh yang keempat, tujuan pembelajaran yang keempat, peserta didik menyusun pertanyaan dan melakukan penyelidikan. Bisakah rangkaian kegiatan itu dilakukan di waktu yang berbeda? Jadi pada intinya ketika tujuan pembelajaran kita rumuskan atau kita susun, ini harus sesuai dengan kompetensi yang sudah teridentifikasi sebelumnya dan merunut gitu. Yang pertama mengamati, menyusun pertanyaan, yang ketiga melakukan penyelidikan, dan yang keempat membuat prediksi atau mengorganisasi suatu informasi. Kurang lebihnya seperti itu. Dari kegiatan pembelajaran, tentukan asesmennya. Jenis asesmen banyak, bisa rubrik, bisa tes, bisa observasi, kuesioner, angket, dan lain sebagainya. Kita simpulkan karakteristik dari capaian pembelajaran berdasarkan bidang studi. Misal, nomor 1, ada yang mencantumkan konten atau topik bahasan secara eksplisit. Itu bidang studi IPAS, tadi eksplisit tuh. Nah ini contohnya, IPAS itu IPA dan IPS. Di dalam kurikulum mereka, kedua bidang studi tersebut digabung, dipadukan. IPAS namanya. Lebih eksplisit ya. Kita lanjut lagi. Yang kedua, ada yang menyajikan lewat kata atau frasa, kata kuncinya. Bidang studi apa kira-kira? Bahasa Indonesia. Oke. Yang ketiga, bidang studi yang memadukan keterampilan berpikir dan penguasaan alat atau teknik tertentu sebagai kompetensi. Bisa olahraga, apalagi seni, terus informatika, TIK ya. Nah, yang keempat, lihat bidang studi yang kompetensinya berciri pemahaman teori, pemaknaan, reflektif, dan penerapan. Bidang studi apa tuh kira-kira? Apa? PKN. Yang 5, ada pula bidang studi yang pencapaian kompetensinya harus berurutan, wajib ini. Matematika. Nah, kalian itu harus mengenali dulu karakteristik dari bidang studinya. Ini akan membantu untuk merumuskan tujuan pembelajaran dan didetailkan menjadi alur tujuan pembelajaran mau dibawa kemana gitu. Ketika sudah tujuan pembelajaran sudah jelas, alurnya baru kita tentukan. Mau seperti apa proses pembelajaran di kelas? Mau dibawa kayak gimana? Gitu ya. Entah itu pakai metode, model, tambah media, sumber belajarnya mau dari mana. Gitu ya. Oke, kita masuk ke tugas kolaborasi.
tugas kelompok. Silakan dilihat instruksinya di atas. Setiap kelompok memilih satu bidang studi untuk mengidentifikasi dan dirumuskan menjadi tujuan pembelajaran hingga alur tujuan pembelajaran. Yang kedua, pastikan setiap kelompok telah mengunduh dokumen berisi CP seluruh bidang studi yang tautannya sudah saya siapkan di Google Drive. Kalimat CP ini mengacu pada dokumen tersebut. Jadi dokumen CP-nya sudah saya share di Google Drive. Google Drive-nya bisa kalian scan barcode yang ada di atas. Yang ketiga, identifikasi seluruh konten dan kompetensi dari kalimat CP bidang studi yang dipilih. Kemudian tuangkan sedetail mungkin di lembar kerja kalian. Yang keempat, rumuskan 1 atau 2 kalimat tujuan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik kontekstualitas dengan situasi sekolah yang sudah diobservasi sebelumnya. Minggu yang lalu kalian sudah observasi lapangan ke sekolah. Ketika melihat sekolah tersebut, apa yang terfikirkan? Nah, pikirkan dan rumuskan ke dalam dan tuangkan ke dalam bentuk tujuan pembelajaran. Oke ya. Dan ini dikerjakan, silakan kerjakan, dikumpulkan minggu depan dan dipresentasikan. Jadi 30 menit sebelum kita masuk ke pertemuan selanjutnya, 30 menit digunakan untuk presentasi kelas. Presentasikan tugas yang ini gitu ya. Siap ya? Silakan, ini template tugasnya nanti saya share dan bisa cek di Google Drive. Oke, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Insya Allah kita bertemu lagi di minggu berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.